Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Di sini kita akan membahas segala hal. Kemarin saya bertemu dengan tim dan kita berbicara mengenai Gunung Padang. Banyak sekali yang kita bicarakan di sana. Terutama masalah dari orang-orang yang tidak menyetujui ketika sebuah peradaban itu diungkap dan digali secara keseluruhan. Dan kita membahas secara apa adanya, secara jujur dan secara ilmiah. Banyak sekali orang yang menginginkan, mungkin mereka yang takut eksistensi mereka itu terganggu. Mereka masih tetap menginginkan bahwa Gunung Padang ini harus dikaji secara mistis. Dan saya juga mengerti beberapa orang yang tidak menyukai saya ada di Gunung Padang itu. Terkadang mereka sering menyiratkan dengan matanya ketidaksukaan pada saya. Tapi sering kali pula saya pura-pura tidak mengerti dan saya pura-pura tidak tahu. Ketika kami dengan tim meneliti Gunung Padang, meneliti secara keseluruhan, mulai dari apa yang terkandung di dalam Gunung Padang itu, kemudian mengenai misteri apa di balik Gunung Padang, kemudian bagaimana sebenarnya Gunung Padang itu, secara perlahan dan pasti mulailah terkuak. Dan secara perlahan tapi pasti orang-orang mulai mengerti. Dan orang secara umum mulai berani mengatakan bahwa itu bukan gunung, tapi itu adalah bangunan sebuah mahakarya yang sangat luar biasa. Sebuah mahakarya yang dibuat oleh para leluhur dengan menggunakan sebuah cara yang mungkin tidak terfikirkan oleh kita di zaman sekarang. Pertanyaannya, apakah cara-cara mereka itu bisa kita tiru? Ataukah minimal kita bisa mengerti bagaimana cara mereka membentuk batuannya? Mengapa batuan di sana 45% kandungannya besi? Sedangkan batuan yang normal itu paling banyak 5%. Mengapa ada unsur silika? Mengapa ada unsur-unsur yang tidak pernah terfikirkan oleh para pembangun pada era di masa kini? Mengapa bangunan tersebut menjadi berserakan seperti itu? Apakah memang tadinya berbentuk seperti itu? Ataukah ada tangan-tangan atau ada kekuatan lain yang memporak-porandakan tempat tersebut agar kita tidak menjadi mengerti, agar masyarakat kita hanya berpikir secara mistis, agar masyarakat kita hanya menjadi orang-orang yang melakukan ritual tanpa spiritual? Ini yang harus kita kuak. Sebelum tim meneliti sampai dalam menggunakan alat-alat seperti geolistrik, seperti georadar, geomagnet, lalu menggunakan tomografi. Sebetulnya Sang Maha Pencipta itu sudah memberi fasilitas yang sangat luar biasa pada tubuh kita. Fasilitas radar ini tidak pernah dilatih oleh kita, padahal itu sudah terplug-in di otak kita, yang bernama kelenjar pituitari dan kelenjar pineal. Apabila kita mampu melatih dua kelenjar tersebut, insya Allah kita bisa mendeteksi jauh lebih baik daripada alat-alat buatan manusia pada masa sekarang. Jauh sebelum mereka mengatakan tentang tomografi, saya pernah berbicara dan saya pernah menyampaikan kepada para murid-murid dan pandarungga yang lain bahwa di dalam Gunung Padang terdapat sebuah benda bulat dan dia mengeluarkan energi. Benda tersebut dinamakan Dorval. Dan ternyata terbukti, dan alat detektor yang tim miliki menggunakan geolistrik. Ada juga yang menggunakan tomografi. Alat mereka mendeteksi ada dua benda bulat
yang sebetulnya di dalam itu ada beberapa. Ada 3 dan yang lebih kecil ada 2 lagi. Totalnya semua ada 5. Mereka mengatakan, karena mereka tidak kenal dengan istilah Dorval, mereka mengatakan bahwa itu adalah Dragon Ball katanya. Ya whatever lah begitu. Silahkan saja mereka mengatakan atau memberi nama benda itu apa saja, itu adalah hak mereka. Dan orang juga banyak yang skeptik. Itu mungkin hanya bias, itu mungkin hanya distorsi dan sebagainya. Terserah. Tapi yang jelas mereka yakin bahwa benda itu ada. Kemudian saya pernah mengatakan jauh sebelum ada penelitian dan penetrasi pada ground di Gedung Padang, itu di atas permukaan itu semuanya berbentuk seperti parabola. Dan ternyata dengan tomografi itu terlihat sekali di dalam kira-kira sekitar 5-15 meter di bawah kedalaman atau di bawah permukaan puncak Gunung Padang. Karena yang kita teliti itu masih di bagian kepala, belum leher ke bawah. Itu terlihat benda yang melengkung seperti parabola. Dan saya amat sangat percaya bahwa leluhur kita itu memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa. Umum sering bertanya, bagaimana mereka bisa membuat benda sehebat itu? Bagaimana cara membangunnya? Banyak sekali pendapat di masyarakat, tapi biasanya berujung pada mistis. Dulu Gunung Padang dikenal sebagai tempat orang-orang yang ingin menjadi sinden atau dia seorang penyanyi. Dan dipercaya juga bahwa tempat itu bertuah. Dan saya kira wajar apabila tempat itu dianggap bertuah dan tempat itu dianggap keramat. Karena di dalamnya terdapat sebuah anomali magnetik yang sangat luar biasa, yang bernama Dorval tersebut. Dan ketika kita melakukan keheningan atau misalnya kita melakukan meditasi atau kita menempatkan forehead kita atau jidat kita itu ke tanah, itu akan membuat akselerasi sel mitokondria di tubuh kita itu menjadi meningkat. Itu wajar. Makanya wajar pula mereka itu merasakan ada sesuatu yang lain di gedung ini. Nah, sesuatu yang lain itulah yang banyak umum kejar. Mungkin dulu belum begitu terkenal, dan mungkin dulu hanya segelintir orang saja yang mengerti tentang itu, dan mengertinya pun tidak secara logis, tapi mungkin secara mistis. Dan sebetulnya semua ada penjelasannya. Perlahan-lahan tapi pasti kita akan mulai menguak apa yang ada di dalam gedung tersebut. Saya mengatakan itu gedung karena saya yakin bahwa itu buatan. Itu tidak terjadi secara alami. Kemudian pertanyaan selanjutnya, setelah kita mengerti bahwa gedung itu luar biasa dan memiliki sesuatu di dalamnya yang luar biasa pula, selanjutnya apa? Habis itu apa? Apakah kita bisa meniru teknologi yang ada di dalamnya, lalu kita buat sesuatu untuk umat? Ataukah kita hanya biarkan begitu saja menjadi monumen, menjadi sebuah tempat untuk wisata? Apa yang bisa kita dapatkan dari sana? Mengapa di gedung tersebut salah satu batunya ada guratan-guratan yang sama persis dengan sebuah pesawat ruang angkasa yang ditemukan di bulan? Dan usia pesawat ruang angkasa itu sudah jutaan tahun. Timbul lagi pertanyaan, yang sebetulnya ini pertanyaan yang sudah lama mengisi kepala banyak orang. Benarkah masa lalu itu primitif? Benarkah manusia itu keturunan dari Homo erectus? Benarkah manusia itu penjelmaan atau proses evolusi dari monyet? Yang jelas, saya tidak merasa keturunan monyet. Apabila panarunga ada yang merasa bahwa Anda adalah keturunan monyet, yaitu terserah. Kalau misalnya Anda meyakini teori Darwin, itu terserah.
Saya tidak akan menghujat dan saya tidak akan menjudge. Sekali lagi, di sini kita berbagi. Ini adalah pendapat saya. Kemudian, selama ini kita sering menghadapi berbagai macam hal, berbagai macam situasi yang terkadang kita sendiri bingung. Kita sendiri sering bertanya-tanya harus berbuat apa. Kemudian, ketika kita bertanya kepada orang yang kita anggap mengerti, sering mendapat jawaban yang kurang, bahkan tidak memuaskan. Sebetulnya apakah ini? Sebetulnya bagaimanakah itu? Apa yang terjadi? Apakah sesungguhnya terjadi seperti itu? Ataukah ada cerita lain di balik apa yang kita hadapi ini? Seperti ketika kita melihat berita-berita di televisi, mendengar di radio, pernahkah kita berpikir bahwa ternyata apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar itu tidak sesuai dengan kenyataannya? Oleh sebab itu, Sang Maha Pencipta selalu menyuruh kita untuk berpikir, benar-benar berpikir. Jangan kita hanya sekedar menurut saja. Jangan kita hanya berdasarkan katanya, dan katanya. Biasakan kita berkonfirmasi. Biasakan kita bertabayun. Jangan sampai kita berburuk sangka. Karena tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kita untuk berburuk sangka. Apalagi memvonis orang lain dan berani mengatakan orang lain itu sesat. Ini berbahaya, karena hal semacam begini benar-benar merusak jiwa kita. Benar-benar membuat jiwa kita menjadi jiwa yang terkungkung oleh ego. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya. Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.